Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran kita hari ini yaitu administrasi transaksi. Nah, untuk pertama kali kita akan mempelajari tentang hakikat administrasi transaksi. Namun, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup administrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi? Administrasi itu sendiri memiliki arti sempit dan arti luas. Nah, di mana arti sempitnya ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya tata usaha. Yang dimaksud dengan tata usaha yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, ketik-mengetik, kearsipan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kantor. Sedangkan untuk arti luas, administrasi yaitu bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Jadi, administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Suwarno Handayaningrat, administrasi diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan, baik perhitungan, pencatatan, atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Adapun dalam arti yang sempit, menurutnya administrasi itu kegiatan catat-mencatat atau pembukuan, surat-menyurat atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan administrasi menurut Dedi Sudirman dalam Dasar-Dasar Manajemen. Yang pertama, ada menghimpun. Menghimpun di sini yang dimaksud yaitu mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat digunakan. Yang kedua, ada mencatat. Mencatat diartikan sebagai membukukan transaksi atau berbagai keterangan. Yang ketiga, ada mengolah. Mengolah yang dimaksud yaitu memperbanyak, menyalin, dan membuat informasi menjadi baru sehingga berguna. Yang keempat, ada menggandakan ya. Menggandakan di sini artinya memperbanyak dengan berbagai cara dan alat. Contohnya, memfotokopi file atau data sebanyak jumlah yang ditentukan ataupun memprint out file atau data sebanyak jumlah yang ditentukan. Yang kelima ada mengirim. Mengirim dalam kegiatan administrasi yaitu menyampaikan data atau file atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan terakhir menaruh. Menaruh yang dimaksud yaitu meletakkan data atau file dengan maksud mudah untuk ditentukan kembali atau ditemukan agar bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya, fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama ada fungsi pokok. Fungsi pokok administrasi yaitu ada planning. Planning di sini yaitu merupakan rencana. Salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Terus organizing atau pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada direction atau
Pengarahan merupakan fungsi yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh kegiatan selalu terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan atau direncanakan. Yang keempat, ada coordination atau koordinasi, yaitu aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Nah, adapun fungsi-fungsi administrasi seperti fungsi pendukung. Fungsi pendukung menurut Quibble ada 5. Yang pertama, ada fungsi rutin. Fungsi rutin ini yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal, mencakup pengarsipan dan penggandaan. Ada fungsi teknis, yaitu fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Yang ketiga ada fungsi analis. Fungsi analis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan seperti membuat keputusan pembelian. Yang keempat ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengkoordinasikan tim. Yang kelima ada fungsi manajerial. Nah, fungsi manajerial di sini yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Sekian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ruang lingkup administrasi. Terima kasih dan selamat belajar.